Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Dia Allah bersolawat kepada anda, juga malaikatnya. Kalau Allah bersolawat, liyukhrijakum minadh-dhulumat, Allah keluarkan anda dari berbagai kegelapan ilan nur. Apa sih kegelapan tuh? Biar kita paham, bokeh kegelapan. Itu akan dibuang tuh sama Allah. Sehingga enggak jadi orang sufi, sulit finansial. Apalagi al-uqmu dzulma, mandul, itu kegelapan. Orang yang baca solawat yang kata dokter kagak bakalan punya anak, bisa. Ad-dain dzulma, utang, cicilan. Itu dzulma, kegelapan. Allah buang. Mau utang segede gunung, doyan baca solawat, Allah bereskan sampai akar-akarnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumat, jama' muannas salim, ilan nur. Yang tadinya susah jadi subur, yang tadinya puyang mulu tuh, puyang mulu kelihatan lesu. Ini nggak bakalan. Orang yang tukang baca solawat, bahkan kalau orang baca solawat sampai 1000 saban hari, yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad, tuh orang kagak bakalan mati sebelum diunjukin, nih surgamu, nih surgamu. Makanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab waktu nanya sama Nabi, berapa saya kudu baca solawat dalam saban hari, yang pada akhirnya saya jadikan hari-hari saya bersolawat kepadamu. Yang akhirnya Nabi jawab, idzan tukfa hammak wa yughfar dzambuk wa yuwassa' rizquk wa tuqda hajatuk. Kalau begitu Ubay, kalau kau sudah doyan bersolawat, kepusinganmu Allah hilangin, kesusahanmu Allah hilangin, dosamu habis Allah ampuni, rezekimu ambak-ambakan, hajatmu Allah wujudkan. Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wassalatu ala sayyidil mursalin, wassalatu adapun salawat, yaitu moga-moga dicurahkan atas penghulu para rasul. Ketemu halamannya? Wa ala alihil abrari, dan atas keluarganya penghulu para rasul, al-abrari yang baik-baik, at-tayyibin at-tahirin yang suci-suci, at-tahirina yang bersih-bersih. Wasallim wa azim ila yaumiddin, wasallim dan selamatkanlah, berikanlah kesejahteraan olehmu ya Allah kepada penghulu para rasul. Wa azim dan agungkanlah olehmu ya Allah akan penghulu para rasul ila yaumiddin, sampai hari pembalasan, yakni hari kiamat. Segini dulu dah. Wallahu a'lam bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Masjid Jami' Al-Ittihad yang mulia, kita pagi ini melanjutkan pembahasan Minhajul Abidin, masih
muqaddimah daripada kitab kita pada materi tentang solawat. Perlu diketahui, Imam Ghazali melanjutkan setelah alhamdu dengan membaca solawat. Ada apa ini dengan baca solawat ini? Saudara, oleh karena baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyebab dapatnya kita nikmat mengenal untuk apa kita dicipta di alam dunia ini. Kemarin dijelaskan wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadatih. Tidaklah jin dan manusia dicipta melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kita memahami adanya kita di alam dunia ini untuk ibadah, penyebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilangin kepada kita, dan ini merupakan nikmat besar. Bahkan kalau mau jujur, semua nikmat dari Allah yang sampai kepada kita, kalau mau jujur semuanya berkat adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Imam Ghazali melanjutkan setelah memuji Allah dengan bersolawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mengapa bersolawat sesudah alhamdu? Ada dua alasan. Imam Ghazali bersolawat di awal kitab Minhajul Abidin kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua alasan. Yang pertama, mengamalkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadayhi." Kata Allah, hambaku, engkau belum bersyukur kepadaku sebelum berterima kasih kepada orang yang aku berikan nikmat kepadamu melalui tangan dia. Dan kita dapetin nikmat iman Islam dan nikmat-nikmat yang lain melalui sababiah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka Imam Ghazali ingin bersyukur kepada Nabi dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan lagi, Nabi kita ini adalah perantara yang paling agung bagi kita dalam setiap nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Imam Syafi'i sebagai pembangun madhab Syafi'i menjelaskan di dalam kitabnya Ar-Risalah, kitab usul fiqh pertama. Dari seluruh ulama tidak ada yang mengarang usul fiqh kecuali pertama-tamanya adalah Imam Syafi'i. Di awal-awal muqaddimahnya kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, falam tumsi bina ni'matun zahiratun wala batinatun illa wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sababuha.
Kata Imam Syafi'i, tidaklah datang pada kita satu nikmat dari Allah, baik nikmat itu yang nampak ataukah nikmat itu yang tidak nampak, yang nikmat lahir maupun nikmat batin, kalau mau jujur, melainkan sababiahnya adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam hadis qudsi, laula lama khalaqtul aflaq, andai enggak ada engkau wahai Nabi Muhammad, aku enggak cipta segalanya. Maka kita dapat nikmat karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wasithah al-uzma bina. Kedua, kenapa Imam Ghazali membaca solawat di dalam kitab Minhajul Abidin ini? Alasannya ingin mendapatkan keberkahan doa dari malaikat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwali wal Af'al, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Kata Nabi, siapa orang nulis solawat di buku yang dia punya, apakah dalam buku yang dia karang ataukah buku yang dia beli, lalu ditulisin sama tangannya solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau redaksi yang lain, kata Nabi, maka kalau orang nulis solawat di kitabnya, niscaya malaikat memohonkan ampunan untuk dia selama-lama tulisan solawatnya tidak hilang, selama masih ada. Jadi Imam Ghazali ingin didoakan, dimohonkan ampunan oleh malaikat, sehingga tulisan solawat ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ini. Sehingga dari dulu Imam Ghazali mengarang kitab ini, dari mulai beliau wafat tahun 505 sampai sekarang nih 1400 lebih, itu malaikat kagak berhenti-berhenti mohonin ampunan. Ya Allah, ampuni itu Imam Ghazali, ampuni Imam Ghazali, gara-gara ada solawat. Maka beruntung bapak dan ibu yang punya buku, punya kitab ditulisin solawat. Tulis sendiri. Ya saya kagak ngerti nulis Arab, Latin aja. Yang penting ada solawatnya. Ada solawatnya. Solawat, apa sih arti solawat? Solawat ini tergantung dari siapa datangnya. Kalau dari sesama manusia artinya doa. Doa. Seperti Allah jelaskan tuh dalam Al-Quran surat Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Sholli ay ud'u lahum. Doa, doa. Kedua, bila datangnya dari malaikat artinya mohon ampunan. Kayak tadi malaikat bersolawat sama orang yang nulis solawat di kitabnya, maknanya memohonkan ampunan. Bila solawat itu datangnya dari Allah Jalla Jalalu, maknanya adalah ar-rahmah al-maqruna bita'zim. Solawat itu artinya kasih sayang yang disertai penghormatan setinggi-tingginya penghormatan.
minta dicurahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat adalah penghubung antara kita dan antara Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah pintu yang terbuka mengalir kebaikan untuk kita dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat satu-satunya ibadah yang amat sangat luar biasa. Dari siapa aja diterima oleh Allah. Hatta dari orang munafik, dari orang kafir, kalau baca salawat sama Nabi, salawatnya diterima oleh Allah. Ini hebatnya salawat. Hebatnya salawat. Dan salawat ini andalan dari Allah buat kita hadiah untuk umatnya Nabi. Apatah lagi yang dulu-dulu kerjaannya enggak jelas. Baru di usia senja yang kakinya mulai kotek-kotek main ke masjid. Kan ada yang model begitu. Dulu-dulu masih kenceng kakinya, lewat mulu. Gitu. Kalau sakit baru, ya Allah kalau saya sehat, saya mau ke Ittihad ya Rabb, kasih sehat. Udah sehat mancing lagi. Begitu. Begitu. Kalau sakit ada aja yang dirayu Allah. Begitu tuh. Emang apa kesinggung? Enggak. Saya kagak nyinggung. Saya mah begitu. Lagi juga enggak ngomongin orang sini. Ngomonginnya orang mana-mana yang ada di sini. Begitu. Itu begitu. Sampai ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Tahdzibun Nufus, beliau bilang begini, man fatahu kasratus shalah wasyam falyastagil nafsahu bis shalah wassalam ala sayyidil anam. Siapa orang yang dulu-dulunya waktunya terbuang, kurang mau ngaji, kurang mau sholat malam, kurang doyan puasa, puasanya selalu saumud dahar. Orang-orang mau saum dia medahar mulu dahar. Begitu. Yang bahasa Sudi marahnya gares-gares. Hah? Begitu enggak? Itu orang dulu tuh bahasanya. Tuh begitu. Yang kita dulu-dulunya kurang ibadah, baca Quran kurang, ibadah kurang, sekarang udah senja nggak kuat. Bagaimana kita mau ibadah, badan udah loyo. Bagaimana mau puasa, emah udah akut. Ini bagaimana kita orang yang model begini kalau pengen mengejar umur yang tertinggal dulu-dulu, pengen ada gantinya. Bagaimana ini? Umur sudah dikit lagi, injury time, tinggal peluit ditiup doang ini. Ibadah ora ada. Apa yang harus dilakukan? Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Tahdzibun Nufus, falyashtagil nafsahu, maka ia kudu sibukkan dirinya untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab solawat ini dahsyat. Dahsyat. Begitu. Orang nabinya bilang man shalla alai salatan wahida sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang baca solawat kepadaku satu kali, Allah berikan solawat 10 kali. Enggak ada tuh. Siapa yang baca tasbih sekali, Allah bertasbih untuk dia 10 kali. Enggak ada. Siapa yang membaca tahmid sekali,
Alhamdulillah, Allah bakal alhamdulillah 10 kali. Enggak deh. Tapi kalau baca solawat sekali, Allah berikan solawat 10. 10. Jangankan 10, kata Imam Ibn Athaillah, atu aja luar biasa. Allah yang ngasih solawat, pencipta kita yang tahu kebutuhan kita. Dan kita bersolawat sama Nabi secuil kenalnya kita tentang Nabi. Begitu, pokoknya di mana ada muludan baru datuh pengen kenal Nabi, kan kita begitu. Habis itu lupa lagi, kan begitu. Saudara, satu solawat yang Allah berikan kepada kita dibanding semua ibadah yang kita kerjakan. Tahajud saban malam tuh orang 100 rakaat nggak pernah tinggal seumur hidupnya. Puasa saban hari tuh orang kagak pernah tinggal seumur hidupnya. Dibanding itu tuh masih tinggian satu solawat dari Allah dari seluruh ibadah yang dikerjakan oleh seorang anak manusia muslim sepanjang hidupnya. Kenapa? Sebab ibadah kita bisa diterima, bisa kagak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Amalan kita bisa diterima, bisa kagak sama Allah. Tapi solawat pasti diterima. Pasti. Dari orang kafir aja diterima. Maka ulama bilang adimi salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Langgengkan olehmu bersolawat kepada Nabi. Banyakin baca solawat sama Nabi. Sebab pasti diterimanya itu enggak lagu lagi. Kalau solawat udah pasti diterima sama Allah. Dan Allah bakal berikan 10 solawat dari 1. Makanya Nabi kata orang paling pelitnya orang yang kagak mau baca solawat. Dari mana kita tahu disebut orang pelit? Begini biar gampang. Ada orang kaya raya dermawan di Parung Serap. Kaya raya dermawan. Udah kaya, murah banget. Kata dia, siapa yang datang ke rumah saya bawa beras seliter, saya bakal kasih 10 liter. Maka itu orang pada berduyun-duyun datang bawa seliter, kasih 10. Ada yang bawa 2 liter, dapat 20. Ada yang bawa 10, dapat 100. Pulang lagi, dia datang lagi, bawa 1, dapat 10 lagi. Pulang lagi, bawa 2, dapat 20. Orang berduyun-duyun. Tapi ada orang duduk aja bengong, enggak tertarik. Padahal orang pada dapetin beras banyak. Begitu, ini mau kagak, bengong aja. Yang model begini kalau menurut sampean orang apa namanya? Orang apa namanya? Orang apa? Iya, dia bingung tuh, dia bengong aja tuh. Orang apa namanya? Orang pada rebutan. Orang apa namanya? Orang rebutan, dia bawa beras, dapat 10 pulang. Dia bawa lagi 2, dapat 20 pulang. Dia kagak bengong aja. Tuh orang apa yang model begitu tuh? Orang apa? Orang geblek. Dia enggak tertarik tuh, enggak tertarik. Yang kayak begini, parah dia, parah. Begitulah kita baca solawat sama Nabi, dapat 10 dari Allah. Baca 2, dapat 20 solawat dari Allah. Baca kita 100, dapat 1000 dari Allah. Lah orang pada berduyun-duyun rebutan. Lalu ke dia kurang mau mulutnya, lebih demen ngomongin orang, lebih demen menfitnah orang, lebih demen ngomongin yang kagak-kagak, enggak demen bersolawat. Ini orang enggak benar.
Orang satu salawat Allah tuh luar biasa. Ini Quran nih. Berbicara salawat Allah. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Dia Allah bersolawat kepada anda, juga malaikatnya. Kalau Allah bersolawat, liyukhrijakum minadh-dhulumat, Allah keluarkan anda dari berbagai kegelapan ilan nur. Apa sih kegelapan tuh? Biar kita paham, bokeh kegelapan. Itu akan dibuang tuh sama Allah. Sehingga enggak jadi orang sufi, sulit finansial. Begitu. Apaan? Begitu tuh. Enggak bakalan orang baca solawat. Begitu. Apalagi al-uqmu zulma, mandul. Itu kegelapan. Orang yang baca solawat yang kata dokter kagak bakalan punya anak, bisa. Liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Apalagi ad-dain zulma, utang, cicilan. Ada yang punya cicilan gak ini? Saya curiga nyengirnya nih. Itu zulma, kegelapan. Utang tuh bikin gelap mata. Akhirnya gali lubang lagi, lihat handphone aja udah ditawarin. Ini gampang, yang penting modelnya KTP, murah bunganya, begitu handphone. Saban hari kita buka handphone, adanya itu mulu tuh. Coba itu iklannya. Nggak tahu nih RTQ, iklannya itu apa kagak ini ya? Tuh begitu. Iklannya itu, kalau udah YouTube itu, begitu. Ada aja iklannya. Itu juga kegelapan. Allah buang. Mau utang segede gunung, doyan baca sholawat, Allah bereskan sampai akar-akarnya. Anaknya bengal, zulma. Pegel sama kita. Allah balikin tuh yang tadinya kena penyimpangan, sampai kena narkoba dan seterusnya. Doyan baca sholawat. Liyukhrijakum minadh-dhulumat. Jama' mu'annas salim ilan nur. Yang tadinya susah jadi subur. Yang tadinya puyang mulu tuh, puyang mulu kelihatan lesu banget. Ditanya kenapa? Kena tekanan dana rendah. Kalau orang kena tekanan dana rendah tuh munculnya darah tinggi, uring-uringan. Begitu. Ini nggak bakalan. Orang yang tukang baca solawat. Orang yang baca solawat itu Allah balas satu solawat. Bahkan kalau orang baca solawat sampai 1000 saban hari. Yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad. Tuh orang kagak bakalan mati sebelum diunjukin. Nih surgamu. Begitu. Nggak bakalan. Begitu. Mesti dia ngelihat surga dulu. Baru dia mati. Ini piala buatmu, piala kalau pertandingan. Kayak begitu. Itulah hebatnya daripada sholawat. Makanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab waktu nanya sama Nabi, berapa saya kudu baca sholawat dalam saban hari, yang pada akhirnya dari dialog dengan Nabi dia berkomentar, kalau begitu Nabi saban hari aja dah saya jadikan hari-hari saya bersolawat kepadamu. Yang akhirnya Nabi jawab, idzan tukfa hammak wa yughfar dzambuk wa yuwassa' rizquk wa tuqda hajatuk. Kalau begitu Ubay, kalau kau sudah doyan bersolawat, kepusinganmu Allah hilangin, kesusahanmu Allah hilangin, dosamu habis Allah ampuni, rezekimu ambak-ambakan, hajatmu Allah wujudkan. Nabi, tinggal kita yakin gak sama Nabi? Orang yang gak yakin sama Nabi punya kalam, malah dia yakin sama dokter Kristen yang mereksa dia. Pak, bapak ini penyakitnya ini, obatnya ini. Iya dok, baik dok. Kristen percaya. Masa sama Nabi Muhammad enggak mantap percayanya, bermasalah pada kadar keimanannya. Sama dokter aja percaya. Begitu. Masa sama Nabi enggak percaya.
Ama dukun pakai dikibulin aja percaya. Kata dukun pakai merem-merem. Kamu ini ada yang benci ini. Oh, ada yang benci, Mbah? Iya. Siapa, Mbah? Bukan orang jauh ini. Si Anu nih. Udah begitu tuh kita. Si Anu, nggak mungkin ini. Si Anu. Kata kita, Mbah, siapa namanya? Biar terang, Mbah, biar terang. Merem lagi tuh si Mbah. Takut fitnah. Kalau begitu nggak usah Mbah dukun, gue juga bisa. Kalau ngomong gitu doang, jawab dong kalau ada dukun kayak begitu. Kamu ini ada yang benci. Dari dulu Nabi Adam aja yang baik ada yang benci, apalagi gue yang banyak dosanya. Biasa begitu sama dukun. Yang mana yang benci? Orang dekat. Orang Papua kagak kenal parung serab. Begitu. Emang juga orang dekat. Gitu. Gimana orang jauh? Kenal kampung kita juga kagak, rumah kita kagak tahu. Nama kita juga kagak tahu. Begitu. Nggak begitu mah. Nggak usah percaya. Nabi. Kalau kita susah banyak baca sholawat. Sholawatmu membahagiakanmu. Kudu doyan baca sholawat. Karena begitu tuh. Baca sholawat. Barakah. Udah ibadah yang luar biasa. Baca sholawat aja udah terus. Begitu. Sampai orang kata, lu gila. Enggak apa. Gila sama Nabi Muhammad barakah. Habibi. La yu'adiluhu habibun. Wa ma li siwahu fi qalbi nasibu. Habibi ghaba an basari wa saksi walakin an fuadi la yaghibu. Kekasihku itu tidak ada tandingannya dibanding kekasih manapun. Tidak ada bagi selainnya. Nongkrong terhujam di dalam batinku. Kekasihku itu memang tidak nampak dari mata dan diriku, tapi di hati tidak pernah hilang barang sekejap. Mesti begitu kita sama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca solawat. Dan Imam Ghazali baca solawat karena Nabi bersabda, siapa orang yang baca solawat di kitabnya, nulis solawat di kitabnya, maka malaikat memohonkan ampunan untuk dia selama-lama nama Nabi Muhammad masih ada di dalam kitabnya. Beruntung orang yang punya kitab ada solawatnya. Ala sayyidil mursalin. Di sini namanya Nabi Muhammad nggak ditulis sama Imam Ghazali. Sebab udah masyhur. Kalau dikata pemimpin para rasul, itu udah pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Qalyubi, ulama besar dari Mesir, menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk begitu banyak. Dari sekian banyak makhluk ciptaannya, yang tertingginya yang punya roh. Yang punya roh itulah makhluk yang paling tinggi, mau manusia mau bukan manusia. Asal punya nyawa, itu makhluk Allah mulia. Dari yang punya nyawa dipilih lagi oleh Allah yang paling tingginya yang punya akal, yaitu manusia. Manusia itu makhluk paling tinggi. Enggak ada lagi. Itulah manusia. Dari manusia ini dipilih lagi oleh Allah yang paling tingginya yang tekun ibadah, orang soleh. Namanya kaum solehin. Maka orang soleh itu adalah yang paling tingginya orang. Dari orang soleh ini tingkat kesolehannya enggak sama. Yang paling tinggi yang berpangkat aulia atau disebut siddiqin, wali-wali Allah. Wali itu berarti udah soleh. Soleh berarti dia muslim. Muslim manusia berarti punya nyawa. Begitu urutannya.
Dari wali-wali ini tingkat kedekatan dengan Allah tidak sama. Yang paling tingginya yang berpangkat nabi. Maka nabi udah pasti wali. Nabi udah pasti orang soleh. Nabi udah pasti muslim. Nabi udah pasti manusia. Nabi udah pasti punya roh. Udah pasti ciptaan Allah. Nabi dalam satu riwayat jumlahnya 124.000 orang. Yang paling tingginya dari 124.000 orang yang berpangkat Rasul. Jadi Rasul udah pasti Nabi, udah pasti wali, pasti orang soleh, pasti muslim, pasti berakal. Ya manusia begitu, pasti punya nyawa, pasti ciptaan Allah. Urutannya begitu. Rasul jumlahnya 315 dalam satu riwayat. Dari sebanyak itu yang paling tingginya yang namanya diabadikan dalam Al-Quran 25 Rasul. Inilah yang paling tinggi Nabi 25. Dari 25 masih disaring oleh Allah karena tingkat ibadahnya berbeda. Ada yang lebih banyak kan? Yang paling tinggi yang pangkatnya ulul azmi 5 orang. Dari 5 ini kesabaran yang gak sama. Ada yang paling sabarnya luar biasa. Maka 1 orang itulah pangkatnya Sayyidul Mursalin. Nah inilah Imam Ghazali menyatakan wassalatu ala Sayyidil Mursalin. Siapa Sayyidil Mursalin? Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut rajanya Rasul, udah pasti rajanya Nabi, udah pasti rajanya wali, rajanya orang soleh, rajanya orang berakal, manusia muslim, udah pasti rajanya manusia, rajanya makhluk sejagat. Maka tidak ada makhluk yang paling mulia sejagat raya selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih Rasul? Rasul itu manusia laki-laki merdeka yang sejahtera daripada penyakit yang menjijikan. Nggak ada tuh Rasul yang jadi orang takut, gila gitu. Nggak ada Rasul gila, nggak ada. Begitu. Nggak ada Rasul gila. Dan terjaga daripada rendahnya bapa dan ibu. Nggak ada Rasul yang lahir dari tukang zina. Nggak ada. Rasul tuh diberikan wahyu syariat dan diperintahkan untuk tabligh, menyampaikannya. Itu namanya Rasul. Rasul. Dan Nabi kita ini bukan sekadar Rasul, tapi kata Imam Ghazali Sayyidil Mursalin, rajanya para Rasul, rajanya, penghulunya. Sayyid itu penghulu, penghulu itu pemimpin. Begitu, kayak penghulu nikah. Ngapain penghulu nikah? Ngesahin nikah? Kagak. Yang ngesahin nikah mau bapak sebagai wali, pengantin laki, pengantin perempuan, 2 saksi, sigat ijab kabul. Itulah bikin sah. Itu ngapain penghulu? Nyatet, tukang teken, tukang nyatet. Penghulu, dia MC, pemimpin acara nikah. Begitu. Nggak ada penghulu nikah, saya saja. Begitu. Cuman nggak dicatat sama dia. Begitu. Pengen dicatat ada penghulu. Bahasa Arabnya Sayyid. Nabi itu pemimpin. Sayyid. Sayyid itu bisa berarti orang yang banyak pengikutnya. Ini juga ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Sayyid itu bisa berarti orang yang tempat mengadu kalau ada kesulitan. Ini juga ada pada Nabi.
Dari sekian banyak arti sayyid, semuanya masuk pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ghazali memberi isyarat sunnat kita ama Nabi itu membaca sayyidina. Sayyidina sunnat. Itu ada hadis la tusayyiduni fi shalah. Seluruh ahli hadis sepakat ini hadis palsu. Hadis ini palsu. Hadis la tusayyiduni artinya jangan baca sayyidina kalau lagi sholat. Allahumma shalli Muhammad aja. Sayyidina enggak usah, bid'ah. Ini hadis palsu. Begitu. Dari segi matannya enggak ditemuin sama para ulama hadis yang meneliti. Dari segi redaksinya salah. Enggak mungkin sada yasudu, sehingga bukan la tusayyiduni, la tusawwiduni. Nabi itu orang paling fasih, enggak mungkin salah. Jadi orang jangan baca sayyidina dalam sholat. Ini hadisnya. Itu hadis palsu. Dikarang-karang gara-gara baca sayyidina. Bolehlah kalau di luar sholat mah udah kalah. Kalau dalam sholatmu jangan. Ini hadisnya. Ada ayat. Begitu. Begitu penghormatan. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu panggil tuh sang rasul kayak panggil kita sama temen aja. Itu enggak benar. Kemudian wa ala alihi. Salawat ini juga jangan buat Nabi saja. Bagaimana kalau kemudian juga kita mintakan kepada Allah kepada keluarga Nabi. Apa itu keluarga Nabi? Saudara, keluarga Nabi itu kalau di sini Imam Ghazali ini al-abrar at-thayyibin at-tahirin. Ini kalau udah kayak begini nih, maknanya keluarga Nabi yang suci-suci, yang baik-baik. Ini adalah Bani Hashim, Bani Muttalib. Itu keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu yang sekarang muncul tuh habaib-habaib. Keluarga Nabi. Dengan wa'ala ali kita sebagai muslim diwajibkan yakin. Seyakin-yakinnya bahwa ahlul bait itu ada di muka bumi. Karena wa'ala alihi, ahlul bait itu ada di muka bumi. Dan terus ada. Bahkan Nabi menyampaikan, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Saya tinggalin kepadamu dengan saya wafat 2 pusaka. 1. Yang kalau kamu pegang dua-duanya nih, kamu nggak bakalan kesasar hidup model apa aja. 1 lebih agung dari yang satunya, Quran. Yang kedua, anak cucuku ahlul bait. Itu kayak begitu tuh Nabi menyampaikan. Selamat. Kayak begitu. Kedua, kita wajib yakin ahlul bait itu pengaman, paku bumi. Paku bumi. Kan suka dibilang tuh, ahlu baitil Mustafa tuhuri, hum amanul ardi faddakiri, syubbihu bil anjumid zuhuri, mislama qad jaa fis sunani. Ahlul bait itu suci-suci. Hum amanul ardi faddakiri. Mereka adalah paku bumi, penyelamat bumi. Begitu. Maka ingatlah olehmu, mereka diumpamakan kayak bintang di langit yang menyinari daripada bumi. Orang bisa dapat sinar karenanya. Ahlul bait menyinari. Bagi kita bersama. Karena itu kita setelah meyakini wajib adanya ahlul bait. Setelah kita meyakini ahlul bait adalah amanun fil ardi. Ada kewajiban kita kepada ahlul bait Nabi. 1. Kita disuruh menghormati ahlul bait oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang begini,
ana harbun liman harabahum wasilmun liman salamahum. Aku akan memusuhi orang-orang yang memusuhi ahlul bait, dan aku akan berdamai dengan mereka yang takzim kepada ahlul bait. Nabi. Dan dalam hadis yang lain Nabi bilang, fama balu aqwamin yu'dzunani fi nasabi wa dhawi rahimi. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya, Al-Baihaqi di dalam kitab Sunannya, Nabi bilang, ma balu aqwamin. Apa itu perilakunya orang-orang itu? Yu'dzunani fi nasabi wa dhawi rahimi. Mereka menyakiti aku pada keturunanku dan karib kerabatku. Kata Nabi, ini tidak benar nih. Ala man adza nasabi wa dhawi rahimi faqad adzani. Ketahuilah siapa yang menyakiti garis keturunanku, karib kerabatku, dia telah menyakiti aku. Ya Allah, orang yang nyakiti Nabi tempatnya di mana? Nah iya, udah tahu itu. Bahaya kita, bahaya. Enggak boleh. Al-Quran itu pesan, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad, la as'alukum ali ajran. Aku enggak minta bayaran, upah dalam dakwah ini. Sampai kau kenal Allah, sampai kau disayang sama bapakmu, sampai orang tuamu sayang sama kamu, sampai kamu hormat sama orang tuamu. Ini enggak minta bayaran. Illal mawaddata fil qurba, melainkan kecintaan pada karib kerabatku. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu bukan mahabbah. Lebih dari mahabbah. Mawaddah. Mawaddah itu tanpa imbalan. Maukah dia baik sama kita, mau enggak kita kudu baik. Itu namanya mawaddah. Begitu, mawaddah. Begitu. Makanya dalam nikah tuh begitu. Enggak mahabbah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa enggak mahabbah? Begini. Begitu. Kalau tingkatan orang nikah tuh 3 fase. Ada fase sakinah. Itu biasanya baru-baru tuh. Begitu. Mana bininya namanya sakinah lagi. Itu si awet tuh. Begitu. Mawaddah itu udah nggak bisa dah. Bini kita. Tapi udah nggak ada. Cuman bisanya ya dilihat bini kita. Karena umurnya baru 18 kebalik. Begitu. Berapa? Oh 81. Ini apa yang mau dipersembahkan nama kita laki? Mawaddah. Mau dia ada yang dipersembahkan mau tidak. Kita baik sama dia. Itu mawaddah. Namanya mawaddah. Lihat tuh bini. Laki mau megelin kek. Dimasakin lagi. Benar nggak bu? Tuh namanya mawaddah. Padahal megelin. Nah gitu. Tetap aja. Tuh namanya mawaddah. Namanya. Begitu. Itu berkewajiban. Ini diajarin. Kita ta'zim kepada ahlul bait. Disuruh hormat kepada ahlul bait. Tapi ini enggak benar. Kalau enggak benar, kalau benar kita sayang, nasihatin. Jangan dibiarin. Dia mah biarin cucunya kiai, dia mah cucunya nabi. Ya kagak begitu juga. Kalau kagak benar ya kagak benar. Kita nasihatin. Begitu. Itu yang disuruh. Jangan dimasa bodohin. Kalau dimasa bodohin namanya kita nggak sayang. Namanya cuek namanya. Kalau sayang, kalau bengkok, lurusin. Begitu. Itu namanya sayang. Begitu. Kayak begitu. Gitu. Kalau bagus, dukung. Ahlul bait. Orang di badannya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Banyak. Dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak cucunya banyak. Banyak. Itu ahlul bait.
Al-abror yang baik-baik, banyak kebaikannya. At-tayyibin yang suci-suci, at-tahirin yang bersih-bersih. Wasallim wa'azim ila yaumiddin. Ya Allah, selamatkan Nabi Muhammad. Apa maknanya? Bersihkan Nabi dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Apa maksudnya? Tambahkan penghormatan dengan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kenapa kita minta keselamatan buat Nabi? Sebab al-kamil yaqbalul kamal. Orang yang sempurna masih dapat menerima tambahan kesempurnaan lagi. Tentang Nabi kita Muhammad. Wa'azim, ya Allah, agungkan Nabi Muhammad. Tidak ada pengagungan setinggi Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Sampai disebutkan tentang Nabi, wa rafa'na laka dzikrak. Allah tinggikan Nabi punya sebutan. Maknanya tidaklah Allah disebut, melainkan selalu Nabi mengiringi untuk disebut. Baik dalam adzan asyhadu alla ilaha illallah, mesti wa ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik itu di dalam kita solat, asyhadu Allah, dan banyak. Ini Nabi disebut di mana-mana. Pengagungan Allah kepada Nabi amat sangat luar biasa. Pengagungan Allah, dan tidak ada makhluk yang diagungkan oleh Allah seperti Allah mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain disebut ya Musa, ya Nuh, ya Ibrahim. Nabi kita ya ayuhan nabiyyu, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, dan seterusnya. Saking pengagungan Allah ama Nabi. Ila yaumiddin, berharap Imam Ghazali salawat dan salam selalu dicurahkan sampai hari kiamat. Maknanya selama-lamanya, bukan sampai hari kiamat. Kalau udah datang kiamat berhenti bersolawat ama Nabi, enggak. Itu maknanya selama-lamanya. Sehingga saudara, inilah alasan Imam Ghazali kenapa beliau sesudah alhamdu membaca solawat. Dengan ini selesai muqaddimah daripada kitab Minhajul Abidin. Besok mau masuki materi nasihat pertama, metode untuk bahagia dunia akhirat sampai menuju surganya Allah. Ya'lamu, kata Imam Ghazali, besok aja, segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Pakai betapa pentingnya sholawat itu kepada Nabi kita. Saya mau nanyakan gini pakai, kalau dalam amal, dalam ibadah, misalnya kita memberikan suatu sumbangan, jika kita sebutkan itu lama-lama terkikis dan menjadi hilang. Tetapi dengan sholawat, apakah kita bersolawat itu pahala apa yang kita bawa dengan sholawat dengan irama yang begitu indah sehingga menimbulkan kesombongan? Apakah dalam membaca sholawat itu pahala yang kita bawakan itu hilang atau tidak, Pak Kiai? Karena saya pernah dengar waktu saya masih di Kebayoran, orang yang bersolawat kepada Nabi, dia meninggal dengan perbuatan yang tidak baik karena dia bersolawat kepada Nabi, sehingga dia dimakamkan dengan baik. Apakah dia masuk surga, Pak Kiai? Pertanyaan saya. Sekian, terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berbicara solawat, solawat ini satu-satunya ibadah yang seperti tadi disampaikan, dalam keadaan apa saja, dari siapa aja keluarnya, pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meski solawatnya itu sambil pakai musik,
sambil pakai gitar, sambil pakai ape ketimpring, sambil pakai marawis, hadroh, gendang, beduk, piano, apa aja pasti diterima. Tapi orangnya sombong, solawatnya yang lari ke Nabi diterima. Kadar kesombongannya dia akan menutup daripada dia punya bagian kurang banyak yang mestinya dia dapat bagian banyak. Inilah solawat. Sehingga solawat enggak bisa. Sampai-sampai zaman dahulu kala ada anak muda mabok, sambil minum-minuman itu dia baca solawat, Allahumma salli ala si Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala si Muhammad. Orangnya mabok, sampai ada yang negor, kurang ajar kamu ini, mabok baca solawat, ini kagak bener ini main-mainin. Dia jawab dalam keadaan maboknya, Tuhan, walaupun saya kotor, saya tidak mau mengotori lidah saya untuk tidak bersolawat sama Nabi. Moga dengan saya bersolawat ini, saya jadi dia kasih insaf. Saya ini belum bisa ini ninggalin ini. Susah ini. Begitu, susah. Tapi saya walaupun saya banyak maksiat, saya nggak pengen lidah saya juga terus maksiat. Tapi saya pengen bersolawat aja sama Nabi Muhammad. Tuh begitu. Jadi sehingga biar kelihatan nampak kayak sombong lah dia baca sholawat, dielu-elukan, biarin, doain aja. Moga esok lusa bersolawat dengan penuh kerendahan hati, Pak. Biarin ya, yang penting masih doyan udah begitu. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai izin bertanya. Tadi Pak Kiai mengatakan tentang Ahlul Bait yang begitu penting ya, karena bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Namun pada setahun terakhir ini kita dikagetkan dengan penemuan satu tesis yang mengatasnamakan Al-Bantani Imad CS, Pak Kiai. Mohon maaf, saya menanyakan ini karena seringkali di media sosial atau dimanapun yang merendahkan para habaib-habaib, merendahkan, bahkan mengatakan jungos-jungos Yaman seperti itu. Bagaimana tanggapan Kiai agar kita ini yang mencintai Ahlul Bait ini semakin yakin, dan juga tanggapan kita bagaimana ketika menghadapi orang-orang yang merendahkan para Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, bila ada tetangga kita bilang jeruk itu manis, lalu ama kita pahit. Bila ada teman kita bilang pir itu manis, kita itu pahit. Bila ada teman kita, tetangga kita bilang mangga itu manis, lalu kata kita pahit, apa aja pahit, itu pastikan orang yang kayak begitu lagi sakit. Iya. Begitu aja. Orang sakit itu apa aja pahit. Begitu. Bila para ulama-ulama telah jelasin panjang lebar segala sesuatu, lalu kemudian tetap aja begitu, emang juga lagi udah begitu aja. Ngapa? Terus kita mau ngapain? Ya orang sakit, ya diobatilah. Begitu. Sehingga begini, Ahlul Bait itu saya yakin mau direndahin kayak apa, ya dia tidak bakal menjadi rendah. Orang dia Ahlul Bait. Begitu. Jadi kita aja kalau ada yang ngerendahin, kita ucapin Alhamdulillah, berarti kita udah tinggi. Kalau ada yang ngerendahin Ahlul Bait, itu menunjukkan Ahlul Bait udah tinggi. Enggak mungkin rendah direndahin. Kan enggak mungkin. Yang direndahin yang apa?
Yang tinggi. Kan udah tinggi berarti. Begitu. Makanya direndahin. Begitu. Kayak begitu. Yang kayak begitu. Itu mah terserah kita. Ala kulli hal. Nabi kita pimpin, ajarin kita doa dalam solat kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini kenapa kudu dibolak-balik. Allah saudara kalau mencutik orang gampang. Gitu. Kemarin udah kita ngaji tuh. Yahdi bihi mayyasha wa yudillu mayyasha. Begitu. Itu bisa. Kalau mencutik orang, maka kita kudu bersyukur sama Allah. Apa yang ditanemin oleh guru-guru kita, ta'zim kepada ahlul bait, ya kita ta'zim kepada ahlul bait. Adapun orang gak suka banyak, iya banyak, bukan baru. Kalau kata orang parung serap dari zaman Ki Benen, bukan baru. Barunya kaget aja kita ada begitu. Sebelum ini juga ada dulu. Begitu, macam-macam orang tuh. Macam-macam. Ada kalanya ketidaksukaan tuh ada 1-2 penyimpangan, cuman gak benar. Ketika ada kuku panjang, dia potong tangannya, kan gak benar. Kalau ada yang salah, ya yang salahnya aja dirapihin. Jangan semuanya. Kalau ada satu orang, wala'iyadzubillah, mohon maaf, di parung serap ada yang mabok. Lalu kita kata, separung serang mabok, kan kagak benar. Begitu. Kan kita harus memilih. Enggak begitu juga. Ujungnya kan enggak kayak begitu. Kalau dari kasus yang ada ini, kalau mau jujur, yang kita tangisi ini adalah ujungnya benci Islam. Ujungnya. Coba lihat tuh. Tempo hari yang di Pemalang. Mau ceramah, mau nasihat. Ribut ujungnya. Kalau ya mengata putus, is okay, putus. Ya udah. Ini bukan cucu. Udah begitu aja. Ngapa kemudian enggak boleh kesana kemari? Ini enggak benar. Dan kita dididik, saudara, kayak orang Ansor. Bagaimana kalau orang Madinah kelakuannya kayak teman-teman kita? Ini imigran dari Mekah ini Nabi Muhammad. Imigran ini Abu Bakar ini. Umar ini imigran ini. Dia datang Madinah, gue pribumi. Enggak, Ansor. Begitu. Enggak kayak begitu. Enggak kayak. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Ya, tapi kita berdoa kepada semuanya. Moga Allah berikan hidayah kepada semuanya. Ambil terbuka, terang benderang, kasihan. Kasihan. Begitu, kasihan. Kepada semuanya. Sebab kita tidak boleh menghina. Pada bagian ini ada yang kurang tepat, ya. Begitu. Sampai saya bilangin tuh sama para habaib. Gitu, ente minta zakat aja tuh. Sama dia pada tuh, yang kata bukan keturunan. Bilang minta zakat. Paling bakal dibilang, ente kan cucu Nabi. Kata ente putus. Begitu. Kalau putus kan berarti saya dapat zakat. Gue minta zakat nih. Kagak mau juga dibalik. Emang begono? Ini demen apa kagak? Begitu. Jangan ketidaksukaan kita kepada seseorang menghantam keturunannya. Ini enggak benar. Begitu. Kita enggak suka sama seorang, ini menghantam sukunya. Ini enggak benar. Enggak boleh begitu kita di dalam hidup. Ala kulli hal, saya ini sudah kurang mau ditanya-tanya tentang begini nih. Beneran kurang mau. Itu yang ngarang Sulamut Taufik itu sampai diputer-puter. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu tadi ada cucunya itu ngaji. Habib Husain juga namanya. Tadi beliau ada itu tadi ngaji. Begitu. Itu pengarang Sulamut Taufik. Dikata ini bukan habaib ini. Abdullah bin Husain bin Thohir diputer. Ini Ba'lawi. Ya udah ribut. Dia kagak ngerti. Gitu. Dia kagak ngerti. Begitu.
Begitu. Ini ketidaksukaan apa aja nggak mau. Ketidaksukaan apa aja nggak mau. Jadi repot kita. Anak cucu Nabi itu banyak banget, saudara. Ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang muncul begitu, ada yang ngumpet nasabnya, ada macam-macam. Itu yang kayak begitu. Begitu. Dan ada kewajiban bagi ahlul bait juga untuk tidak berbangga-bangga dengan nasabnya. Bila ada yang sekedar berbangga-bangga dengan nasabnya, kita nasihatin. Begitu Imam Haddad juga menasihati. Begitulah di dalam aturan-aturan agama. Semuanya kita harus ta'zim. Ahlul bait adalah orang mulia. Kita enggak bisa begitu, enggak bisa dibaca. Jadi jangan sepihak kita membaca, harus utuh semuanya. Utuh. Nah, anak cucunya tuh Gus Rumel juga tulis, ya Allah Gus Naji, banyaklah ulama-ulama kita. Itu bagaimana berkomentar dan seterusnya. Ujungnya jujur akan menjadi perpecahan buat umat dan kita rugi. Terlepas segalanya, saya berpesan kepada semua umat. Maukah Anda percaya bahwa ini nasab putus? Maukah Anda tidak percaya bahwa nasab itu putus? Artinya, apakah habaib itu anak cucu Nabi? Anda ikut itu? Ya, bagus. Atau tidak percaya bahwa ini putus? Ingat, dia muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin saudara. Jangan sampai kebencian kita kepada orang sesama mukmin menghancurkan segalanya, dan ini mencoret Al-Quran, dan ini bahaya. Kita ta'zim kepada Pak Imad dari Kerese, kita ta'zim, alim, tahu beliau alim, tapi pada bab ini keliru. Wajarlah manusiawi, ada salah itu manusia pada bagian ini. Begitu. Pada bagian ngajarin wudu, fardu wudu 6, kita percaya. Rukun sholat 17, ya kita percaya. Sifat wajib Allah 20, ya kita percaya. Enggak kemudian kita hantam gara-gara ini semuanya rusak juga, kagak juga. Ini namanya membabi buta juga. Begitu. Begitu juga kita. Jadi sehingga kita jangan mau dah terjebak-jebak ke situ. Secara awam masih mendingan, secara awam saya pakai dalil, mendingan salah mencintai daripada kelebihan membenci, dan ini tidak benar. Begitu, itu yang paling gampang buat kita orang awam. Udah gigit aja orang-orang tua kita dulu. Itu pegang erat-erat begitu sampai wafat, nggak usah takut. Dan itu ditulis oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Yusuf An-Nabhani bahwa Sadatuna Al-Ba'alawi adalah paling sahihnya nasab menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama udah tulislah. Para habaib saya yakin mau dikata apa kek orang urus. Saya ketemu sama Habib Syarif As-Segaf dalam satu kesempatan. Kata Habib Syarif As-Segaf, biarin kiai dikata putus, yang penting kita enggak putus sama Allah, sama Rasul terserah. Begitu kata dia. Dan banyak habaib enggak terganggu juga dengan dikata putus. Justru yang terganggu kita jadi masalah, dan ini adalah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman, dan moga Allah selamatkan kita daripada fitnah-fitnah seperti ini, dan ini merupakan kerugian besar bagi umat dengan terus kita berpecah. Yakin apakah saudara-saudara kita yang mengikuti Pak Imad, Ustadz Imad, ataukah saudara-saudara kita yang mengikuti semacam Gus Romel, Gus Naji dan seterusnya, kalau mereka sadar pada sebagai muslim akan menulis yang bagus-bagus dalam kolom komentar pada ayat innamal mu'minuna ikhwah. Bukankah keimanan itu adalah saudara? Akhun fiddin. Jangan sampai akhun fiddin menjadi merusak segalanya, memunculkan caci maki antara satu dan yang lain. Yang rugi bila kiai ribut sama kiai umat. Dan ini yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Kurang lebih demikian.
Ala kulli hal saya kurang mau ditanya ini. Begitu, kurang mau. Tapi karena ditanya, ya dijawab. Inilah yang saya mampu jawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz terkait dengan bersalawat, bahwa di dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini definisi bersalawat, Allah bersalawat, malaikat bersalawat, dan kita juga bersalawat. Di sini definisinya maksudnya apa? Salawatnya Allah kepada Nabi dan salawatnya kita kepada Nabi itu bagaimana maksudnya? Terus yang kedua, tadi dijelaskan bahwa para rasul itu terhindar dari penyakit yang menjijikan. Bagaimana kisah daripada Nabi Ayub yang diderita penyakit? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan diterangin sholawat itu dari siapa berangkatnya, pengertiannya berbeda. Kalau dari kita, sesama kita mendoakan. Kalau dari malaikat, mohon ampunan. Kalau dari Allah, rahmat yang disertai penghormatan. Tuh, begitu. Itu berbicara bersolawat. Kayak begitu. Kalau mau nerangin innallaha, panjang, tidak bisa hari ini sayanya. Sebab saya bakal harus narangin kenapa pakai inna. Begitu. Untuk apa ini inna? Allahu aja jadi. Kenapa inna? Kenapa Allah pakai isim dzat? Padahal pada ayat yang lain huwallazi pakai isim domir. Ada apa? Kenapa yusalluna fi'il mudhari enggak fi'il madi, enggak fi'il amar? Ada apa? Kenapa wa malaikatu, malaikat mana ini yang baca sholawat ini? Apakah semua malaikat, apa separuh, apa sebagian, malaikat langit, malaikat bumi? Ala nabi, kepada nabi, kenapa enggak ala rasul, kenapa enggak ala habib? Panjang banget. Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, kenapa enggak ayyuhalladzina aslamu? Wahai muslim, kenapa wahai mukmin? Ada apa itu? Apa bedanya mukmin dan muslim? Kenapa yang dipuji sholawat mukmin? Panjang. Begitu. Mungkin besok lusa saja. Moga ada kesempatan. Begitu, moga. Begitu. Kalau ngomongin iman solu, imannya iman apa ini? Apa iman taklid, iman ma'rifat, apa iman ainul yakin, hakul yakin, apa iman makmul fana yang disuruh solu? Dan berapa solunya antara iman-iman? Kan panjang ya. Begitu. Kenapa ujungnya wasalimu taslima, di depannya yusalluna doang? Gitu. Enggak wa yusallimuna. Begitu. Ngapa itu? Ngapa juga abis salimu ada taslima? Kalau yusalluna enggak ada solatan. Ada apa itu? Panjang banget. Begitu.